We give you honor. We give you praise. We give you praise. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Hallelujah. Kami angkat suara seumur hidup menyembah-Mu. Kami angkat hati seumur hidup mengabdi bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dimanapun Anda berada, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Just worship the Lord. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang jika Anda hitung akan kesulitan. Mari naikkan syukur, naikkan pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau layak kami tinggikan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu. Roh Kudus berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa sepanjang minggu ini. Pasti setiap Anda baik-baik saja. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup benar di masa sukar. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7-10 dengan judul perikop hidup orang Kristen. Mari kita baca sama-sama. Ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya yakin bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir di mana kita merasakan bahwa ini akhir zaman. Tanda-tandanya begitu banyak dan kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini untuk tetap tenang itu sulit. Hari-hari ini banyak orang jadi panik karena keadaan gak menentu. Semua orang bertanya kapan pandemi berakhir. Banyak orang bingung bagaimana harus bertahan hidup.
Beberapa pengusaha mengeluh bagaimana bisa mempertahankan usaha mereka, bagaimana untuk bisa terus menggaji karyawan mereka. Bahkan banyak para jomblo pun bingung karena harus jaga jarak, tidak bisa bersosialisasi, kapan ketemu jodohnya. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini bagi saya sangat profetik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang kita panik, kita bingung, nggak tahu sampai kapan pandemi selesai dan ke depan bagaimana. Tapi firman Tuhan berpesan supaya kita tetap tenang dan tetap menguasai diri. Orang yang panik tuh nggak bisa berpikir jernih. Jangan serabutan, tapi berjalanlah dengan iman. Ada orang yang panik, begitu penghasilan nggak ada, lalu berusaha buat macam-macam tanpa kalkulasi. Saya mau bilang gini, jangan sampai kita serabutan, karena jangan-jangan persediaan keuangan yang ada malah kita habiskan untuk hal-hal yang kita tidak perhitungkan. Sebaiknya kita tetap tenang dan kita tetap berserah sama Tuhan, tetap berusaha, berdoa, minta hikmat sama Tuhan bagaimana kita bisa menghadapi semua masalah kita masing-masing. Dan yang pasti jangan hilang iman, terus berharap kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya sedih juga dengar beberapa orang percaya malah kehilangan iman. Di masa-masa sulit ini, saya dengar malah ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka kecewa melihat pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, dan mereka kehilangan imannya. Saya mau bilang gini, jangan jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saya percaya ini adalah waktu di mana kasih kita kepada Tuhan dan iman kita semua diuji. Bukankah selama ini kita sudah mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan? Ayo, jangan putus pengharapan, jangan jadi kecewa sama Tuhan. Tetap tenang dan tetap berdoa, artinya kuasai diri kita dan tetap berdoa, supaya kita tidak putus pengharapan. Saya percaya Tuhan itu sumber hikmat. Banyak orang yang justru di tengah-tengah kesulitan ini menemukan jalan yang luar biasa. Saya ketemu sama beberapa teman-teman yang memberi kesaksian bahwa di tengah-tengah masa sulit ini mereka menyaksikan kemurahan Tuhan dan kasih karunia yang melimpah. Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Bahkan banyak yang terima orderan tiada henti justru di tengah-tengah pandemi. Ayo jangan putus asa, terus berharap sama Tuhan. Tetap tenang menghadapi masa-masa sulit di saat-saat ini. Pesan Rasul Petrus yang kedua, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pesan Rasul Petrus yang kedua adalah kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih di akhir zaman ini. Di masa-masa sulit, di mana banyak orang terjepit dan semua serba sedikit, orang akan berusaha menyelamatkan perahunya sendiri dan menahan keuangan mereka supaya mereka punya simpanan yang cukup untuk bertahan. Orang jadi egois dan mengutamakan kebutuhannya sendiri. Karena semua serba sulit. Orang-orang mulai lebih ngirit. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di masa sulit, saya menemukan bahwa angka perceraian itu selalu naik. Pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis, di tahun itu banyak terjadi perceraian. Banyak istri-istri yang meninggalkan suaminya pergi ke luar negeri. Saat-saat ini juga di berita kita dengar bahwa angka perceraian juga naik. Tidak sedikit suami istri yang bertengkar karena uang.
Kekerasan rumah tangga terjadi di mana-mana. Suami pusing karena penghasilan berkurang dan sementara istri teriak-teriak dan malah menekan karena butuh bayar kontrakan, butuh makan, butuh biaya hidup, uang sekolah anak dan sebagainya. Saya percaya hubungan itu diuji justru lewat kesulitan. Hubungan kita diuji justru di tengah-tengah masa sulit. Waktu uang banyak, semua baik, fisik sehat, cinta pasangan kita tuh belum benar-benar teruji. Tapi ketika hal-hal itu tidak ada, kemurnian cinta pasangan kita itu baru teruji. Banyak yang kehilangan pasangannya di tengah-tengah masa sulit, membuktikan bahwa ketika mereka menikah, cuma mau enaknya saja. Padahal dalam janji nikah, kita berkata dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Saudara tahukah masa sulit adalah waktu yang tepat untuk menemukan yang terbaik? Saya kasih contoh. Sahabat yang terbaik itu ditemukan di masa sulit. Orang-orang yang masih tetap bersama kita di masa sulit itu sahabat terbaik. Yang gak cuma mau dekat sama kita hanya karena ada maunya. Pasangan yang setia itu dibuktikan justru di masa sulit. Suami istri yang tetap sehati, tetap sepakat, tetap saling menguatkan di masa-masa sulit. Ketika sakit tetap ditemani, tetap diurusin, itu justru yang terbaik. Investasi terbaik juga ditemukan di masa sulit. Sekarang ini kita tahu bahwa beberapa investasi justru kehilangan harga, turun harga. Saat-saat ini dibuktikan apa investasi terbaik. Justru di masa sulit dia tidak kehilangan nilainya. Kemudian bisnis terbaik juga ditemukan di masa sulit. Kita bisa lihat beberapa bisnis tetap bertahan karena dibutuhkan. Bahkan banyak yang kebanjiran order dan tender justru di masa-masa sulit. Staf terbaik, pegawai yang terbaik juga ditemukan di masa sulit. Ketika perusahaan sedang mengalami krisis, akan muncul perbandingan antara staf yang kurang baik dengan yang terbaik. Karena yang akan bertahan kerja, yang tidak akan kena redundancy adalah yang paling dibutuhkan, paling dipercaya, dan yang paling excellent kerjanya. Saya percaya bahwa masa sulit itu menjadi alat penguji untuk nilai dan karakter seseorang. Seperti api itu memurnikan, demikian juga masa-masa sulit itu memurnikan karakter kita dan nilai kita. Mudah menyerah nggak kita? Tetap bersyukur nggak kita? Punya iman nggak kita? Apakah di tengah-tengah masa sulit ini kita menyalahkan keadaan atau kita memperbaiki diri kita? Meningkatkan nilai kita? Tetap positif nggak kita? Masa-masa sulit membuktikan semuanya. Saya bersyukur justru di awal pandemi, ketika kami sendiri kesusahan, Tuhan itu malah menggerakkan hati saya dan Jojo untuk menabur dan menolong hamba-hamba Tuhan yang kehilangan income dan juga keluarga-keluarga kami yang mengalami kesusahan. Saya bersyukur justru di masa pandemi di mana kami sendiri pun sulit, Tuhan itu naruh di hati saya untuk peduli sama orang-orang yang mengalami kesusahan di masa pandemi. Saya jadi ingat di awal saya merintis pelayanan Tangan Pengharapan, Tuhan memberikan ayat ini kepada saya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Awalnya saya mikir, kita sendiri aja sulit, kita aja nggak tahu apakah yayasan masih ada yang support, masih ada yang donasi. Sementara gaji guru harus tetap berjalan, sementara anak-anak di pedalaman meskipun nggak bisa sekolah untuk makan di sekolah, kami membagikan beras satu keluarga 5 kilo setiap bulan ke seluruh Indonesia. Saya dan Cucu bergumul, kok Tuhan malah taruh di hati kami untuk membuat sebuah program baru di tengah-tengah masa sulit, yaitu peduli sesama. Justru saya jadi ngerti bahwa kasih kita itu
diuji ketika kita di tengah-tengah masa sulit. Kita nggak hanya fokus sama kesusahan diri kita sendiri, tapi kita masih bisa peduli sama orang lain. Orang-orang yang meskipun hanya punya sedikit, mereka yang sedang sulit, tapi mereka bangkit untuk menolong orang-orang lain di masa sulit adalah orang-orang yang terbukti memiliki kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Saya bersyukur di Tangan Pengharapan sampai dengan minggu ini kami sudah menolong puluhan ribu orang dalam pemberian sembako dan makanan siap saji. Saya bersyukur anugerah Tuhan itu memampukan kami untuk terus jadi saluran berkat di tengah-tengah masa sulit. Rasul Petrus memberi pesan supaya kita semakin sungguh-sungguh mengasihi di tengah-tengah akhir zaman ini, supaya kita malah memberikan tumpangan seorang dengan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya kita harus semakin mengasihi orang dan punya ruang untuk peduli sama orang lain tanpa harus bersungut-sungut. Saya bersyukur justru di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan mengajarkan kami tentang kasih. Yang terakhir, apa yang menjadi pesan Rasul Petrus dari ayat ini? Di ayat 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di tengah-tengah masa sukar ini, jangan berhenti melayani. Teruslah giat dalam pekerjaan Tuhan. Terus layani jiwa-jiwa. Kita nggak perlu khawatir dengan ajal yang